Halo teman-teman semua, para pecinta alur cerita film, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Setelah menyelesaikan episode sebelumnya dari film yang bertema game antara hidup dan mati, kali ini kita akan kembali membahas sebuah game yang lagi viral di semua media sosial, khususnya di YouTube itu sendiri. Pastinya dari kalian sudah tahu semua bagaimana jalan cerita dan permainan-permainan yang diangkat di film ini. Film serial Netflix yang berjudul Squid Game akan menjadi topik kita di beberapa menit ke depan. Film yang akan menceritakan tentang permainan masa kecil tapi dimainkan oleh para orang dewasa. Tak hanya itu, dalam permainan ini bagi mereka yang kalah akan mengalami nasib yang kurang baik dan bahkan berujung kematian. Agar tidak lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, guys. Di awal film kita diperkenalkan seorang bapak-bapak pengangguran bernama Gi-hun. Tak hanya pengangguran, Gi-hun juga merupakan seorang beban keluarga. Semenjak bercerai dengan istrinya, Gi-hun tinggal bersama ibunya. Karena hari ini merupakan hari ulang tahun putri Gi-hun, sang ibu memberikannya uang untuk Gi-hun bisa membawa putrinya jalan-jalan dan membelikan hadiah ulang tahun. Akan tetapi karena uang yang diberikan oleh ibunya terlalu sedikit, Gi-hun nekat mencuri ATM milik ibunya tersebut. Setelah mendapatkan uang dari ATM ibunya, Gi-hun membawa uang tersebut ke arena pacuan kuda untuk berjudi. Siapa sangka hari itu menjadi hari keberuntungan Gi-hun dengan memenangkan hadiah 4.560 won. 아메리카노 한 잔 사드세요. 나 안 주냐? Dengan banyaknya uang yang ia pegang, Gi-hun segera menelpon putrinya dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Namun siapa sangka ketika ia keluar dari arena judi, ia dipergoki para rentenir yang hendak menagih hutang pada Gi-hun. Gi-hun berlari untuk menghindari para rentenir. Di tengah-tengah ia berlari, Gi-hun secara tidak sengaja menabrak seorang wanita. Karena takut tertangkap dan uangnya raib, Gi-hun kembali berlari dan hanya minta maaf pada wanita tersebut. Namun demikian, ia berhasil ditemukan oleh para rentenir. Karena sudah tak bisa lari lagi, Gi-hun hendak memberikan uangnya tersebut. Akan tetapi ia mengambil uang di saku jaketnya. Uang hasil judi sebelumnya telah hilang. Ternyata diambil oleh seorang wanita yang ia tabrak sebelumnya. Karena tak bisa memberikan uang tersebut, Gi-hun ditonjok habis-habisan dan lagi-lagi ia mengalami hal buruk. Para rentenir tersebut kemudian memberikan waktu selama 1 bulan agar Gi-hun bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dan jika tidak, maka Gi-hun harus merelakan beberapa organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Singkat cerita, Gi-hun pun menyanggupi hal tersebut. Kemudian berbekal 10 won uangnya yang tersisa, Gi-hun mendatangi sebuah arena permainan anak. Tak lain tujuannya untuk mencarikan hadiah ulang tahun putrinya. Setelah mendapatkan salah satu hadiah, Gi-hun mengajak putrinya untuk sekedar nongkrong di pinggir jalan dan memberikan hadiah yang ia dapatkan di arena permainan. Yang pada kenyataannya isi dalam kotak tersebut merupakan sebuah pistol korek api. Meskipun dengan rasa sedikit kecewa, Gi-hun berusaha membuat putrinya malam itu menjadi malam yang membahagiakan. Setelah melewati malam itu, Gi-hun mengantarkan putrinya ke tempat mantan istrinya tinggal. Ia diomeli karena terlambat mengantarkan putrinya pulang. Kesialan lagi-lagi menimpa Gi-hun yang hendak pulang, di mana ia terlambat untuk menaiki kereta sehingga membuatnya tertinggal di stasiun. Gi-hun kemudian dihampiri seorang pemuda yang mengajaknya bermain sebuah permainan bernama Dakji. Jika Gi-hun menang dalam permainan tersebut, maka ia akan memberikan 100.000 won. Namun jika Gi-hun kalah dalam permainan, Gi-hun cukup membayarnya dengan 1 tamparan saja. Dalam beberapa kali bermain, Gi-hun berhasil dikalahkannya dan menerima cukup banyak tamparan. Tapi ia tak menyerah dan terus bermain sampai suatu ketika ia berhasil memenangkan permainan. Gi-hun pun mendapatkan imbalan 100.000 won.
Setelah memainkan permainan tersebut, orang yang ia temui itu menawari Gi-hun untuk kembali bermain dalam permainan yang berbeda. Jika Gi-hun berhasil memenangkan permainan, maka ia akan mendapatkan banyak uang. Awalnya Gi-hun menolak karena mengira jika orang asing yang bersamanya tersebut merupakan orang MLM. Tapi setelah ia menjelaskan tentang Gi-hun sedetail mungkin, Gi-hun pun mulai kaget mengapa ada orang yang mengetahui rahasianya sebegitu jauh. Orang asing tersebut memberikannya sebuah kartu nama dan meminta Gi-hun untuk menghubunginya jika ia berniat untuk mengikuti permainan. Singkat cerita, dengan banyaknya uang yang ia dapatkan, Gi-hun segera pulang dengan bahagia. Tak lupa, ia mampir ke sebuah toko ikan untuk sekedar menanyakan teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo. Setelah membeli sebungkus ikan dari ibu Sang-woo, Gi-hun segera pulang untuk menemui ibunya untuk memberikannya uang dan makan malam. Ibunya kemudian memberitahu Gi-hun jika mantan istrinya akan membawa putri kesayangannya menuju Amerika tahun depan. Karena suami baru mantan istrinya tersebut mendapatkan pekerjaan baru di Amerika sana. Maka dari itu, ibunya meminta Gi-hun untuk segera mendapatkan hak asuh terhadap putrinya tersebut. Karena menurut hukum yang berlaku, jika ayahnya mampu membuktikan untuk memberikan kehidupan yang layak terhadap putrinya, maka secara otomatis hak asuh akan berpindah pada sang ayah. Mendengar ucapan ibunya tersebut, Gi-hun kemudian menghubungi kartu nama yang telah diberikan oleh orang asing di stasiun dan menyampaikan jika ia akan mengikuti permainan. 기와의 이름과 생년월일을 말씀해 주세요. Singkat cerita, Gi-hun mendatangi tempat penjemputan yang telah disiapkan. Setelah menyebutkan kata sandi lampu merah lampu hijau, Gi-hun pun dipersilahkan masuk ke dalam mobil oleh seseorang berjaket pink tua dan menggunakan topeng. Di dalam mobil tersebut ternyata sudah banyak orang yang akan berpartisipasi. Namun tak ada satupun dari mereka yang sadarkan diri. Yang ternyata para peserta di dalam mobil tersebut sengaja dibuatnya pingsan. 저 게임하는데 피곤한가? Singkat cerita, sesadarnya Gi-hun, ia mendapati banyak orang yang akan berpartisipasi. Bahkan ada seorang kakek tua bernama kakek Ilnam yang menjadi peserta nomor 1. Sedangkan Gi-hun menjadi peserta terakhir yakni nomor 456. Gi-hun juga bertemu dengan wanita yang telah mencuri uangnya di arena judi sedang dihajar oleh seorang pimpinan Yakuza. Sempat terjadi keributan di antara mereka bertiga, namun hal itu tak berselang lama karena panitia penyelenggara permainan sudah datang dan menyampaikan jika permainan akan segera dimulai. Awalnya banyak orang yang ragu akan permainan tersebut. Akan tetapi panitia penyelenggara kemudian menayangkan permasalahan dari beberapa peserta yang ada di arena. Mereka kemudian dijelaskan jika hadiah akan diberitahukan setelah permainan pertama usai. Sebelum memulai permainan, mereka harus menandatangani surat perjanjian yang harus mereka patuhi, di mana peraturan itu berisikan 3 poin penting. Poin pertama, peserta tidak diperbolehkan untuk berhenti bermain. Poin kedua, peserta yang menolak akan dieliminasi. Dan poin ketiga, permainan bisa dihentikan jika mayoritas para peserta menyetujui untuk menghentikan permainan. Semua orang kemudian menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa terkecuali Gi-hun dan juga kakek Ilnam. Setelah menandatangani surat perjanjian, mereka semua diminta untuk berfoto sebagai tanda jika mereka telah teregistrasi dengan baik. 카메라를 달아보세요. 스마일. Di sisi yang lain, seorang pria bertopeng bernama Frontman juga menelpon seseorang untuk memberitahukan jika permainan pertama akan segera dimulai. Semua peserta kini mulai memasuki arena bermain. Gi-hun yang bertemu dengan teman kecilnya yaitu Sang-woo menanyakan kebenaran apakah ia memiliki hutang sebanyak itu. Tapi Sang-woo tak menjelaskan dengan detail dan mengajaknya untuk berbicara nanti saja.
Permainan pertama segera dimulai. Permainan ini bernama lampu hijau, lampu merah, di mana para pemain bisa bergerak ketika penjaga mengatakan lampu hijau. Dan jika ada pergerakan ketika penjaga mengatakan lampu merah, maka pemain tersebut akan dieliminasi. Beberapa peserta yang menganggap jika permainan ini merupakan permainan anak-anak, tak sedikit dari mereka yang percaya juga melakukan sebuah taruhan. Awal permainan berjalan dengan sangat lancar, namun ketika ada satu pemain yang tak sengaja bergerak ketika lampu merah, suara tembakan terdengar dan pemuda berambut kuning tersebut langsung terkapar. Temannya yang mengetahui jika ia telah mati hendak melarikan diri, akan tetapi ia justru tertembak dan juga ikut mati. Para peserta lain yang juga mulai ketakutan hendak melarikan diri melalui pintu mereka masuk. Akan tetapi usaha yang mereka lakukan sia-sia saja karena mereka yang bergerak terus ditembaki tanpa henti. Mayat-mayat mulai tergeletak dan tak terurus. Gi-hun juga sangat ketakutan dengan apa yang telah ia lihat. Apalagi rentan waktu yang sangat singkat membuatnya harus segera melangkah. Singkat cerita, para peserta yang masih selamat berusaha secepat mungkin mencapai garis finish. Tanpa terkecuali Gi-hun yang berusaha lari sekencang-kencangnya. Akan tetapi Gi-hun justru secara tidak sengaja menabrak mayat seseorang yang membuatnya hampir terjatuh. Beruntung salah satu peserta bernama Ali berhasil menyelamatkan Gi-hun dan mereka berhasil mencapai garis finish tepat waktu. Sementara mereka yang telah kehabisan waktu akhirnya tereliminasi dan ditembak mati. Dari permainan ini, peserta yang awalnya 456 orang kini hanya menyisakan 201 peserta saja. Para peserta yang tersisa mulai ketakutan dengan permainan pertama. Mereka kemudian meminta panitia untuk menyudahi permainan dengan cara melakukan voting sesuai aturan nomor 3. Sebelum voting itu dilakukan, panitia memberitahu akan hadiah yang sudah terkumpul, yaitu 25,5 miliar won. Uang ini dihasilkan dari peserta yang telah gugur dalam permainan. Karena satu orang pemain sama halnya dengan jumlah nominal 100 juta won. Dan jika mereka memilih untuk menghentikan permainan, maka mereka semua akan dipulangkan dengan tangan kosong. Singkat cerita, voting pun segera dilakukan. Dari 201 peserta selamat, jumlah suara akhirnya memutuskan semua orang dipulangkan, meskipun hanya dengan selisih jumlah 1 suara saja. 이번 게임은 여기서 중단하겠습니다. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Gi-hun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami. Mulai dari penjemputan, permainan, dan juga sampai ia dipulangkan kembali. Akan tetapi dari semua polisi yang berjaga, tak ada satupun dari mereka yang mempercayai ucapan Gi-hun. Bahkan para polisi tersebut mengira Gi-hun telah mengalami gangguan kejiwaan. Untuk membuktikan ucapannya tersebut, Gi-hun memberikan kartu nama yang ia terima dari orang asing yang ia temui di stasiun. Namun ternyata nomor tersebut justru tersambung pada seorang perempuan biasa. Dari kejadian itu, akhirnya Gi-hun diusir dari kantor kepolisian. Sesaat seperginya Gi-hun, seorang polisi lain bernama Junho melihat kartu nama yang ditinggalkan Gi-hun. Ia terlihat ketertarikannya terhadap kartu nama tersebut. Junho kemudian mendatangi kos-kosan tempat kakaknya tinggal dan melihat sebuah kartu nama yang sama. Junho yakin jika hilangnya sang kakak selama ini pasti berkaitan dengan kartu nama itu. 지금 짐을 빼주셔야 되는. 시켜보세요 그럼.
Di sisi yang lain, Gi-hun kemudian mendapatkan informasi jika ibunya saat ini berada di rumah sakit. Gi-hun segera menemui dokter yang merawat ibunya tersebut. Dokter memberitahu jika diabetes yang dialami ibunya kini sangatlah parah dan harus segera dioperasi. Akan tetapi pada malam itu ibunya justru pergi dari rumah sakit karena beban biaya yang tak mungkin bisa mereka bayar. Gi-hun merasa bersalah karena tak bisa memberikan perawatan terhadap ibunya tersebut. Dengan tanggung jawab ingin mengobati penyakit ibunya, Gi-hun sempat mendatangi mantan istrinya untuk sekedar meminjam uang. Ia pun diberikan uang oleh suami baru mantan istrinya. Namun dengan catatan Gi-hun harus meninggalkan mereka dan tidak menemuinya lagi. Gi-hun yang kesal menonjok suami mantan istrinya tersebut karena sejatinya istri bolehlah jadi mantan. Tapi untuk anak tidak akan pernah ada mantan anak. 진, 우리 가족 앞에 다시는 안 나타나 주셨어. 이런 식으로 불쑥 나타나시. Singkat cerita, pada malam itu tak sedikit dari para peserta memutuskan untuk kembali ke permainan mengingat kerasnya hidup dan juga tanggungan-tanggungan yang harus mereka bayar. Namun demikian kedatangan mereka kali ini tentu saja dengan persiapan yang lebih matang. Junho yang mencari keberadaan kakaknya juga membuntuti para manusia bertopeng yang menjemput para peserta. Ia juga berhasil menyusup dengan melumpuhkan salah satu manusia bertopeng dan melakukan penyamaran menjadi salah satu dari mereka. Junho yang masih belum mengerti dengan peraturan yang ada mulai kebingungan sampai-sampai membuat salah satu rekannya dengan petugas nomor punggung 28 sempat mencurigai Junho. Namun demikian ia berhasil melaluinya dengan mulus. Di sisi yang lain, Sabyok yang datang dengan membawa sebuah pisau kecil mengancam Miryong yang sedang merokok agar mau membantunya. Sabyok menyusup melalui jendela ventilasi untuk mengetahui permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Usahanya tersebut membuahkan hasil, di mana ia melihat para penyelenggara sedang menyiapkan sesuatu untuk jenis permainan mereka. Setelah mendapatkan petunjuk permainan yang akan segera dimainkan, Sabyok dan juga Miryong segera kembali ke tempatnya masing-masing dan beristirahat. 안 나오면 들어가겠습니다. 잠깐만! 이 개새끼야! 와! 뭐 봤냐고? Pada keesokan paginya, para peserta kini mulai membentuk tim satu sama lain. Gi-hun, kakek Ilnam, Sang-woo dan juga Ali menjadi satu kelompok. Mereka berempat mulai memperbincangkan permainan-permainan yang akan mereka hadapi ke depan. Apalagi permainan yang akan mereka mainkan merupakan permainan masa kecil. Singkat cerita, permainan pun akan segera dimulai. Dari petunjuk gambar yang ada di dinding, Sang-woo mengerti permainan apa yang akan mereka mainkan. Tapi ia rela berbohong pada Gi-hun dengan mengatakan jika ia tak mengerti dengan permainan ini. Tentu saja dari sini sebenarnya Sang-woo ingin memenangkan permainan ini sendiri guys, dengan mengatakan yang bukan sebenarnya. Sang-woo yang sudah mengetahui permainan ini memilih bentuk segitiga karena bentuk segitiga merupakan bentuk yang paling mudah. Sementara yang lain memilih bentuk lainnya tanpa terkecuali Gi-hun yang memilih bentuk payung. Setelah permainan dimulai, Gi-hun mulai kebingungan karena mereka harus menghasilkan bentuk sempurna dalam permainan ini. Bagi mereka yang sudah punya persiapan sebelumnya bisa dengan mudah menyelesaikan permainan. Sedangkan Gi-hun ia masih kebingungan dengan bentuk payung yang ia pilih. Ceceran keringat tak henti-hentinya mengalir. Di sisi yang lain, tak sedikit pula para peserta yang sudah gagal langsung dieksekusi mati saat itu juga. Kejadian tersebut membuat Gi-hun semakin putus asa. Gi-hun kemudian menyadari sesuatu dari ceceran keringat yang tak sengaja jatuh mengenai gulali itu. Ia kemudian menjilati gulali tersebut untuk menghasilkan bentuk yang sempurna. Para peserta lain yang melihat tingkah Gi-hun juga mengikuti apa yang ia lakukan dan mereka berhasil menyelesaikan permainan di detik-detik terakhir. Sementara mereka yang masih belum menyelesaikan permainan langsung dieksekusi mati saat itu juga.
Kemudian salah satu peserta ada yang hendak melawan dengan menyerang salah satu penjaga. Ia juga meminta si penjaga tersebut membuka topeng yang ia kenakan dengan ancaman ia akan menembak jika tak mau melakukannya. Setelah si penjaga membuka topeng yang ia kenakan, peserta yang memberontak itu pun lalu melakukan bunuh diri. Sementara si penjaga yang sudah melepas topengnya juga ditembak mati oleh frontman karena membuka topeng merupakan sebuah larangan dalam melaksanakan tugas. Seusainya permainan tersebut, kakek Ilnam berterima kasih pada Gi-hun karena ia telah membantunya dalam permainan ini dengan memperlihatkan cara Gi-hun menyelesaikan permainan gulali. Dari 187 pemain yang berpartisipasi, kini hanya menyisakan 108 peserta dan 79 telah tereliminasi. Sehingga total hadiah yang terkumpul saat ini yaitu 34,8 miliar won. Setelah pengumuman uang tersebut, kini peserta mendapatkan jatah makan siang. Dan jatah mereka makan hanya 1 butir telur dan 1 botol minuman. Sehingga bagi mereka yang tak puas dengan makanan tersebut, ada yang mengambil 2 kali dan pastinya bagi peserta terakhir tak mendapatkan jatah makanan. Para peserta yang belum mendapatkan jatah makan tersebut memprotes pada panitia. Panitia hanya memberitahu jika mereka menyiapkan makanan sesuai dengan jumlah peserta yang ada. Kemudian salah seorang wanita memberitahu jika geng yang dipimpin oleh Dang Seo mengambil jatah 2 kali. Sehingga terjadi keributan di antara mereka yang mengakibatkan satu lagi peserta harus mati. Gi-hun memprotes akan kematian peserta tersebut. Tapi tak ada satupun dari mereka yang peduli, bahkan kini jumlah uang yang terkumpul semakin banyak dengan kematian peserta nomor punggung 271. Kejadian ini dijadikan kesempatan oleh Dang Seo untuk merencanakan pembantaian pada saat mereka istirahat. 저기 사람이 죽었어요. Di sisi yang lain, peserta dengan nomor punggung 111 yang berprofesi sebagai dokter dimanfaatkan oleh para panitia penyelenggara untuk mengambil organ dari peserta yang sudah mati untuk diperdagangkan di pasar gelap. Sebagai imbalan, ia akan diberikan bocoran mengenai permainan yang selanjutnya. Sebelum ia kembali ke tempat tidurnya, ia diperingatkan oleh para panitia tersebut untuk berhati-hati dan bergabung dengan peserta yang paling kuat. Karena malam nanti akan ada sebuah kekacauan besar. Hal ini sudah direncanakan dan ini akan menjadi bagian permainan. Para peserta hanya diberikan 1 butir telur saja untuk memancing kekacauan dan mereka melakukan pembantaian satu sama lain. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Dokter segera bergabung dengan kelompok Dang Seo. Singkat cerita, waktu istirahat pun tiba. Lampu-lampu sudah mulai dimatikan satu persatu. Dang Seo dan para pasukannya juga mulai beraksi dengan membantai para pemain lain. Sementara Gi-hun berusaha melindungi dirinya sendiri dan juga teman-temannya. Walaupun demikian, ia juga tak luput dari serangan Dang Seo yang hendak membunuh Sabyok. Ali dan juga Sang-woo membantu Gi-hun melawan pasukan Dang Seo. Dengan terjadinya keributan tersebut, kakek Ilnam tiba-tiba sudah berada di atas kasur paling tinggi. Ia meminta para penjaga untuk menghentikan ini semua. Karena jika ini terus berlangsung, maka semua peserta akan mati. Teriakan kakek Ilnam tersebut didengar oleh frontman sehingga ia meminta para pasukan bertopeng untuk menghentikan kekacauan. Dalam kekacauan ini terdapat 27 peserta yang mati sia-sia. Gi-hun kemudian berterima kasih pada kakek Ilnam karena berkat dirinya kekacauan berhasil dihentikan. Sementara Dang Seo masih merencanakan pembantaian lain setelah permainan selanjutnya usai. Tak lupa, Dang Seo mendapatkan hadiah pengenceritan bersama Miryong. Sempat-sempatnya aja ngencerit mereka ini. 오빠 센스 있네. 화장실 좀. Singkat cerita, permainan ketiga akan segera dimulai. Para peserta diminta untuk mengumpulkan 10 pemain menjadi satu kelompok.
Kelompok Dang Seo memilih mereka peserta yang terkuat dan menelantarkan Miryong. Habis dikempret dibuang pula, kasihan si Miryong guys. Karena tak ada pilihan lain, Miryong menjadi bagian kelompok Gi-hun, mengingat kelompok Gi-hun merupakan kumpulan para peserta yang terbuang. Singkat cerita, permainan ketiga segera dimulai, di mana permainan ini merupakan permainan tarik tambang. Dari total peserta terkumpul 8 kelompok yang masing-masing berjumlah 10 orang. Permainan pertama akan dimainkan oleh kelompok Dang Seo. Dengan adanya para pasukan yang gagah, Dang Seo berhasil mengalahkan kelompok sebelah yang memang rentan. Kini giliran kelompok Gi-hun yang akan memainkan permainan. Sudah jelas dengan formasi seperti itu, mereka mulai ketar-ketir menghadapi lawan mainnya. Tapi kakek Ilnam memberitahu jika mereka tidak boleh lengah meskipun terlihat lemah, karena ada beberapa trik yang harus mereka lakukan untuk memenangkan permainan. Karena sejatinya permainan tarik tambang bukan hanya sekedar otot, melainkan juga otak. Kakek Ilnam memberikan sebuah formasi di mana orang yang paling depan merupakan orang yang paling berani menatap pemain musuh, sementara orang yang paling belakang harus merupakan orang yang paling kuat seperti jangkar kapal. Formasi kedua, posisi harus dibentuk dengan selang-seling. Kemudian mereka harus memposisikan kaki sejajar satu sama lain. Ketiga, ketika permainan dimulai, mereka harus bertahan dengan membaringkan tubuh selama 10 detik agar membuat tim lawan kehilangan kepercayaan diri. Setelah itu, mereka hanya perlu menariknya perlahan-lahan. Semula himbauan dari kakek Ilnam tersebut sesuai dengan harapan. Akan tetapi tim lawan sangatlah kuat dan hampir saja membalikkan keadaan. Sangwoo yang tak mau mati sia-sia kemudian meminta teman-temannya untuk melangkah 3 kaki ke depan untuk membuat lawan terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Setelah itu, Gi-hun dan yang lain kembali menarik tali dan berhasil memenangkan permainan. 내가 신고하면 딱 3발만 앞으로 가! 재생하는 거야! 나가라! Singkat cerita, permainan telah selesai dan hanya menyisakan 40 pemain saja. Sementara mereka yang sudah mati jenazahnya langsung dikremasi, tapi ada sebagian yang masih sekarat diberikan sebuah tanda untuk dijadikan barang pecah belah dan organ-organnya bisa dijual. Sementara Gi-hun dan yang lain berterima kasih pada kakek Ilnam dan juga Sangwoo. Karena berkat mereka berdua, permainan ini bisa dimenangkan walaupun dengan formasi yang sangat lemah. Namun demikian, mereka tak bisa senang begitu saja mengingat waktu istirahat sebelumnya telah terjadi pembantaian. Sehingga mereka semua memikirkan cara agar mereka bisa selamat dari penyerangan. Gi-hun kemudian meminta teman-temannya tersebut untuk membuat sebuah tameng dari sisa-sisa kasur peserta yang telah gugur. Tak hanya itu, mereka semua sepakat untuk berjaga secara bergantian. Di sisi yang lain, kelompok Dang Seo juga mulai merencanakan pembantaian yang akan mereka lakukan. Dang Seo kemudian mendatangi Gi-hun untuk mengancamnya. Gi-hun kemudian mengatakan pada Dang Seo jika ia tak takut dengan penyerangan, justru yang harus takut adalah Dang Seo sendiri. Mengingat semua timnya merupakan orang-orang kuat. Dan jika ia berada di posisi mereka, maka orang pertama yang akan ia bunuh adalah Dang Seo karena ia merupakan orang terkuat. Mendengar ucapan Gi-hun tersebut, Dang Seo merenung dan memikirkan apa yang disampaikan Gi-hun. Sehingga ia meminta pada pasukannya tersebut untuk beristirahat saja dan tidak melakukan pembantaian. Ada takutnya juga ini orang nih. 왜요? 하면 좀 쪽수를 줄이들도 그거 내려놓고 그냥 쉬어. 화장실 간다고 나가던데요. Di tempat lain, Junho mendatangi sebuah ruangan di mana ruangan tersebut dijadikan tempat untuk membedah para korban permainan. Terlihat sang dokter kelelahan dalam mengerjakan pekerjaannya itu. Ia kemudian dimarahi oleh beberapa orang yang bertugas karena lelet dalam bekerja. Ia kemudian menjelaskan jika leletnya dalam bekerja dikarenakan orang yang ia bedah masih hidup dan sempat melawan, sehingga membuatnya kewalahan mengatasi masalah tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, Pak Dokter meminta panitia itu untuk memberikan petunjuk permainan yang selanjutnya. Namun karena mereka tak ada satupun yang tahu mengenai permainan selanjutnya, Pak Dokter memberontak dan mengancam salah satu panitia.
sempat terjadi pertarungan singkat yang mengakibatkan kematian pada salah satu panitia. Pak dokter yang sudah terbojok diminta untuk bersabar dan menyelesaikan masalah ini baik-baik. Bahkan panitia yang mengejarnya membuka topeng agar Pak dokter percaya. Ketika penjaga itu hendak menusuk Pak dokter yang lengah, panitia tersebut ditembak mati oleh frontman mengingat membuka topeng merupakan sebuah larangan. Tak hanya si penjaga, Pak dokter juga akhirnya dieksekusi oleh para panitia penyelenggara karena dianggap tidak jujur dalam menyelesaikan permainan. Di sisi yang lain, Junho yang sudah dicurigai oleh panitia nomor punggung 28 diancam untuk membuka topeng dan membuka identitasnya. Junho mengancam balik panitia dengan nomor punggung 28 tersebut dengan menodongkan pistol dan menanyakan keberadaan kakaknya yang mereka anggap sebagai zombie dan hanya memiliki satu ginjal saja. Panitia nomor 28 yang ketakutan memberitahu Junho jika zombie yang dimaksud bukanlah seorang pria melainkan seorang wanita. Jadi mustahil jika orang itu adalah kakak laki-laki Junho. Junho diberikan sebuah petunjuk untuk menemukan identitas para peserta dengan mendatangi ruangan pimpinan mereka yaitu frontman. Karena di ruangannya tersebut semua data pemain telah disimpan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Junho langsung menembaknya. Tanpa ia sadari, suara tembakan disadari oleh frontman yang langsung mengecek ke lokasi. Junho segera memasuki ruangan frontman untuk mencari data-data peserta. Kemudian ia melihat sebuah berkas yang berisikan data para pemenang. Ia menemukan nama kakaknya merupakan pemenang di tahun 2015. Ia mencari keberadaan berkas tersebut dan benar saja ia menemukan kakaknya menjadi salah satu peserta. Pertanyaannya, di manakah sang kakak setelah memenangkan permainan? Kita lanjutkan guys. 황인호 2015년 Di tempat yang lain, Gi-hun kini bergantian untuk menjaga teman-temannya dari penyerangan. Ia kemudian dihampiri oleh kakek Ilnam untuk hanya sekedar berbincang. Karena kakek Ilnam mengalami demam, Gi-hun segera meminta kakek Ilnam beristirahat dan merawatnya dengan perlengkapan seadanya. Tak lama kemudian, para penjaga mendatangi mereka dan meminta semuanya untuk segera berkumpul. Gi-hun yang mendapati kakek Ilnam kencing di celana memberikan jaketnya untuk menutupi celananya yang sudah basah. Mereka kemudian dibawa menuju arena permainan selanjutnya. Sebelum itu, mereka diperlihatkan Pak Dokter dan beberapa penjaga yang sudah mati digantung karena mereka tidak jujur dalam menyelesaikan permainan. Singkat cerita, permainan keempat pun akan segera dimulai. Dalam permainan keempat ini, para peserta diminta untuk membuat tim yang berisikan 2 orang. Tentu saja semua peserta memilih untuk berkelompok dengan orang yang paling kuat. Kakek Ilnam kemudian memberikan jaket miliknya pada Gi-hun karena jika Gi-hun tidak mengenakan jaket maka ia tidak akan dilirik oleh pemain lain. Dan pastinya tidak akan ada yang berkelompok dengan dirinya. Singkat cerita, tak lama kemudian Gi-hun ditawari oleh seseorang agar mau berkelompok dengannya. Akan tetapi seketika Gi-hun berubah pikiran dan memilih bermain bersama kakek Ilnam. Mengingat tak ada satupun dari para peserta yang mau bermain dengan sang kakek. Kini para peserta sudah memiliki pasangan satu sama lain, terkecuali Miryong sendiri tak ada yang mau bermain dengan dirinya. Sehingga ia dibawa oleh para penjaga yang entah kemana. Permainan keempat pun segera dimulai, di mana para peserta diminta untuk mengambil kantong yang telah disiapkan para penjaga. Di dalam kantong tersebut terdapat 10 kelereng yang sudah disediakan. Permainan yang harus mereka mainkan saat ini yakni dengan pasangan yang mereka telah pilih dan diharuskan untuk mengambil kelereng yang ada di pasangan mereka sendiri. Tentu saja permainan ini akan menewaskan teman terdekat mereka. 우리가 이 동네 구슬 싹 다 쓸어버립시다. 또 따내는 사람이 승리합니다. 이번 게임은 각자 자신의 구슬을 가지고 Permainan pun segera dimulai. Sang-woo yang bermain dengan Ali, meskipun Ali terbilang noob dalam permainan ini, nyatanya ia hampir bisa menghabiskan kelereng milik Sang-woo.
Sang Wo yang sudah mulai mengeluarkan keringat dingin kini berpikir untuk mengakali Ali, mengingat Ali merupakan orang yang sangat polos dan sangat percaya pada Sang Wo. Lalu ia memohon pada Ali agar mau bekerja sama dengan dirinya dan meminta Ali untuk mencari tim lain yang mau bermain kelompok dengan mereka berdua. Ali yang percaya begitu saja pada Sang Wo dimanfaatkannya dengan menukar kelereng yang sudah terkumpul di Ali dengan tumpukan batu. Sehingga Ali yang sudah kehilangan semua kelerengnya ditembak mati oleh para penjaga. 알리야. Sementara itu, Sabyok yang juga bermain dengan seorang wanita bernama Jiong mengajak Sabyok bermain satu putaran saja. Dan permainan itu akan dimainkan di detik-detik waktu yang telah disediakan. Selama waktu masih berjalan, Jiong menanyakan mengapa Sabyok ingin memenangkan permainan dan keluar dari tempat ini. Ia kemudian menjelaskan jika ia ingin membelikan adiknya rumah yang saat ini berada di panti asuhan dan menjemput ibunya yang ditangkap oleh kepolisian Tiongkok dan dikembalikan ke Korea Utara. Sedangkan Jiong sendiri tak punya tujuan semenjak ia membunuh ayahnya karena telah membunuh ibunya sendiri. Dan juga ayahnya sering berbuat asusila terhadap Jiong. Setelah obrolan singkat itu usai, mereka berdua kemudian bermain di mana permainan yang akan mereka mainkan hanya melempar kelereng saja. Kelereng siapa yang lebih dekat dengan tembok maka ia akan mendapatkan semua kelereng yang ada. Singkat cerita, Sabyok pun memulai permainan dengan melempar kelerengnya. Ketika giliran Jiong melempar, secara sengaja Jiong tak melemparkan kelereng tersebut melainkan hanya menjatuhkan kelereng tepat di hadapan mereka berdua. Yang artinya Jiong merelakan semua kelerengnya dan memilih untuk mati. Meskipun sudah diminta berkali-kali untuk bermain, tapi Jiong sudah membulatkan tekad mengingat Sabyok punya tujuan ketika ia keluar dari permainan. Dan ia pun akhirnya ditembak mati. 너가 물어본 다음부터 계속 생각을 해봤거든? 난 없어. 나랑 같이 해줘서 강재병! Di sisi yang lain, Gi-hun yang bermain dengan kakek Ilnam, sang kakek justru jalan-jalan dan menikmati suasana bangunan yang mirip seperti tempat tinggalnya dulu. Dan ia sibuk mencari rumah yang sempat ia tinggali. Gi-hun berkali-kali mengajak kakek Ilnam untuk bermain tapi ia masih menolak dan terus berjalan-jalan. Gi-hun sempat kesal pada kakek Ilnam karena jika mereka berdua tidak bermain maka mereka berdua akan ditembak mati. Kakek Ilnam akhirnya mau bermain dengan Gi-hun dengan bermain tebak-tebakan. Siapa sangka kakek Ilnam selalu menang dalam permainan dan hanya menyisakan satu kelereng saja. Di permainan terakhir sebenarnya Gi-hun sudah kalah. Namun karena kakek Ilnam lupa dengan pilihan Gi-hun, hal itu dimanfaatkan dengan menipu kakek Ilnam. Dan Gi-hun berhasil mendapatkan 9 kelereng milik kakek Ilnam. Kakek Ilnam kemudian menghentikan permainan dan kembali jalan-jalan mengitari komplek. Gi-hun terus mengejar kemana kakek Ilnam pergi dan mengajaknya bermain. Kakek Ilnam mau memainkan permainan lagi asalkan dengan satu permainan saja bisa mempertaruhkan semua kelereng yang ada. Mendengar ucapan tersebut, Gi-hun tentu saja menolak mengingat ia telah mengumpulkan 19 kelereng. Sementara kakek Ilnam hanya memiliki satu kelereng saja. Kakek Ilnam kemudian menjelaskan jika dalam permainan sebelumnya ia mengetahui jika Gi-hun telah menipunya dan mengambil semua kelereng. Ia tak punya niat untuk kembali bermain dan memberikan satu kelerengnya secara cuma-cuma pada Gi-hun. Karena mereka pernah berjanji untuk menjadi ganbu yang artinya mau memberikan semua yang mereka miliki. Ucapan yang disampaikan kakek Ilnam membuat Gi-hun menangis karena ucapan tersebut memiliki arti jika ia dengan sengaja membiarkan Gi-hun menang untuk terus hidup dan menyelesaikan permainan. Sementara ia ditembak mati oleh para penjaga. 괜찮을 거야. 나. Di sisi yang lain, frontman yang sudah mengetahui keberadaan Junho karena meletakkan telepon dengan posisi yang salah mencarinya dan meminta Junho menampakkan diri. Karena jika Junho mau menampakkan diri maka ia bersedia untuk melepaskannya.
Tapi nyatanya Junho masih saja bersembunyi dan tidak menampakkan diri. Kemudian frontman menghentikan pencarian setelah mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat seseorang. Kembali ke para peserta. Seusainya permainan tersebut, para peserta yang lain kebingungan karena Miryong masih hidup dan ia menjadi anak bawang. Salah satu peserta dengan nomor punggung 69 kemudian menangis dan meminta untuk menghentikan permainan, mengingat ia telah mengalahkan istrinya di permainan kelereng. Hal itu ditolak mentah-mentah oleh Sang-woo karena dengan menghentikan permainan takkan mengembalikan istrinya yang telah mati. Tak hanya itu, uang yang terkumpul juga bukan hanya dari istrinya, melainkan dari para peserta yang juga telah tereksekusi. Mereka kemudian beristirahat untuk menghadapi permainan yang selanjutnya. 드라이 같은 인생까지 대신 죽었어야지. 당신들 정말 그렇게 Di sisi yang lain, frontman menemui pimpinan dari permainan ini yang memintanya menyambut para tamu VIP yang telah tiba. Singkat cerita, pada keesokan paginya, para peserta dikagetkan dengan kematian peserta dengan nomor punggung 69 yang mati dengan gantung diri. Kemudian mereka yang tersisa dibawa untuk melanjutkan permainan. Mereka semua diminta untuk memilih nomor punggung dari urutan 1 sampai ke 16. Dari semua peserta yang memilih hanya ada 2 pemain yang masih belum memilih, yakni Gi-hun dan juga peserta dengan nomor punggung 96. Sementara nomor yang tersisa hanya nomor 1 dan 16. Gi-hun memberanikan diri untuk mengambil nomor punggung 1, tapi ia dihalangi oleh peserta nomor punggung 96 karena ia ingin membuktikan jika dirinya merupakan seorang pemberani dan ingin mengambil keputusan sendiri. Sehingga Gi-hun memberikan nomor punggung tersebut dan ia berada di urutan terakhir. Permainan pun akan segera dilakukan. Dalam permainan ini, para peserta diminta untuk menyeberangi jembatan kaca. Di jembatan tersebut ada 2 kaca yang bisa mereka pijaki. 1 kaca terbuat dari kaca biasa yang tak mampu menahan beban, sementara 1 kaca lainnya merupakan kaca keras yang mampu menahan beban 2 orang sekaligus. 징검다리 건너기입니다. 유리로 되어 있습니다. 강화 반대편까지 무사히 건너가면 다리를 건너는 순서입니다. Di sisi yang lain, Junho kini berhasil melakukan penyusupan ke ruangan VIP yang menggunakan topeng. Kemudian, ia digoda oleh seorang VIP yang merupakan seorang gay. Junho dibawa menuju ke kamarnya untuk menghisap burung pipit yang berukuran sangat mini tersebut. Junho kemudian membuka topeng dan mengancam tamu VIP itu agar mengatakan apa yang ia tahu mengenai permainan ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia langsung membuat tamu VIP itu pingsan dan segera melarikan diri dengan menggunakan peralatan selam milik para penjaga. Minutes. I might let you leave. Sementara itu, para peserta yang melintasi permainan kaca tak sedikit pula yang telah gugur. Dang Seo yang kini berada di depan sendiri tak mau melangkah dan meminta peserta lain untuk melangkah lebih dulu. Miryong yang punya dendam pribadi terhadap Dang Seo akhirnya mengorbankan diri dan menjatuhkan Dang Seo bersamanya. Kini hanya menyisakan 4 pemain saja. Pemain dengan nomor urut 13 tersebut mampu melihat kaca mana yang merupakan kaca keras karena ia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Ia mampu melihat kaca tersebut berkat pantulan cahaya yang ada. Satu persatu, jembatan kaca bisa mereka lewati dan hanya menyisakan kaca terakhir. Namun ketika ia mau melihat kaca keras terakhir, frontman mematikan lampu di sekitar. Sehingga nomor urut 13 tak bisa lagi melihat pantulan cahaya. Ia kemudian meminta yang lain untuk memberikan sesuatu padanya agar mengetahui suara pantulan kaca. Sang-woo yang sudah tak sabar dan waktu yang hampir habis melempar peserta nomor urut 13 tersebut begitu saja, sehingga membuat si tukang kaca mati, sementara mereka bertiga yang tersisa berhasil selamat tepat waktu. Dengan habisnya waktu bersamaan dengan meledaknya semua kaca yang ada di jembatan. Ledakan dari kaca tersebut mengakibatkan tubuh Sabyok terluka dan mengeluarkan banyak darah. Ia merawat lukanya sebisa mungkin sembari menunggu permainan yang selanjutnya.
tempat lain, Junho yang melihat kedatangan frontman dan para pasukannya segera bersembunyi dan mencari sinyal untuk memberikan laporan dan meminta bantuan. Namun persembunyiannya diketahui oleh frontman dan para pasukannya. Frontman meminta Junho untuk menyerah karena dengan menyerah maka ia akan terselamatkan. Apalagi peluru yang tersisa di pistol milik Junho hanya menyisakan 1 peluru saja. Sehingga dengan 1 peluru saja mustahil Junho bisa keluar dari pulau ini. Namun ia menolaknya dan menembak frontman yang ternyata frontman adalah Inho, kakaknya sendiri. Inho meminta kembali adiknya tersebut untuk ikut bersamanya. Akan tetapi lagi-lagi Junho menolak sehingga ia ditembak oleh sang kakak dan jatuh ke lautan. Di sisi yang lain, ketiga peserta yang tersisa Sabyok, Sangwoo, dan Gi-hun dibuatkan sebuah pesta makan malam. Dengan lahapnya, Gi-hun dan Sangwoo memakan semua hidangan. Sementara Sabyok seakan-akan enggan untuk memakan. Setelah pesta makan malam itu usai, para penjaga memberikan mereka bertiga 1 orang 1 pisau. Yang artinya mereka diminta untuk melakukan pembantaian satu sama lain pada saat jam istirahat tiba. Gi-hun kemudian mendatangi Sabyok dan mengajaknya untuk berbincang mengenai apa yang akan mereka lakukan ketika sudah mendapatkan uang tersebut. Sabyok kemudian meminta Gi-hun untuk berjanji satu hal padanya jika salah satu dari mereka berdua mati dalam permainan. Berjanjilah untuk menjaga keluarga mereka masing-masing, mengingat hanya akan ada 1 pemenang dalam permainan. Mendengar ucapan Sabyok tersebut, Gi-hun hendak mendatangi Sanwoo dan akan menikamnya karena satu-satunya orang yang membahayakan dan melakukan segala hal hanyalah Sangwoo seorang. Tapi Sabyok tahu sebenarnya Gi-hun takkan mampu melakukan hal tersebut. Lalu Sabyok seketika tersungkur. Dari situ Gi-hun mengetahui jika Sabyok terkena luka parah di perutnya. Gi-hun yang panik segera meminta pertolongan para penjaga untuk memanggilkan dokter. Akan tetapi para penjaga yang datang justru membawa peti mati, yang pada faktanya Sabyok telah dihabisi oleh Sangwoo. Gi-hun yang sudah muak dengan kelakuan Sangwoo hendak menusuknya, tapi hal itu dicegah oleh para penjaga. Di sisi yang lain, frontman mulai memikirkan semua perkataan adiknya dan sangat nampak jika sebenarnya ia sangat menyesali perbuatannya itu karena telah menembak adiknya sendiri. Dan bahkan ia seperti melihat adiknya kini tepat berada di hadapannya. Singkat cerita, permainan terakhir pun akan segera dimulai. Mereka berdua sama-sama memasuki arena permainan. Gi-hun berkesempatan menjadi penyerang sementara Sangwoo akan menjadi penjaga. Permainan ini bernama Squid Game atau permainan cumi-cumi. Di Korea sana, permainan ini merupakan permainan paling kasar karena tak ada batasan dalam permainan. Aturan untuk memenangkan permainan ini yakni dengan membunuh salah satu pemain. Gi-hun yang berbekal debu di arena permainan berhasil memasuki tubuh cumi-cumi permainan. Mereka berdua bertarung sebisa mungkin. Gi-hun berhasil membuang pisau milik Sangwoo dan hampir saja mengalahkannya. Namun Sangwoo berhasil mengambil pisau Gi-hun dan hendak membalikkan keadaan. Gi-hun sebisa mungkin menahan tusukan pisau dengan tangannya sendiri. Hingga pada akhirnya Gi-hun benar-benar dapat melumpuhkan Sangwoo. Tapi ia tak membunuhnya, justru memberitahu para panitia jika ia berhenti untuk melakukan permainan ini. Yang artinya ia lebih memilih teman kecilnya hidup daripada uang hadiah yang akan ia dapatkan. Akan tetapi Sangwoo nyatanya punya pilihan lain dengan menusuk dirinya sendiri. Kemudian ia berpesan pada Gi-hun agar selalu menjaga ibu Sangwoo. Sehingga Gi-hun dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan dan mendapatkan hadiah semua uang yang telah dikumpulkan. Setelah semua permainan diselesaikan, Gi-hun diantarkan oleh frontman untuk pulang. Di dalam perjalanan, Gi-hun menanyakan mengapa mereka semua melakukan ini. Frontman menjelaskan jika para pemain sebenarnya bukan dianggap manusia melainkan dianggap kuda di dalam arena permainan. Seketika Gi-hun dibius dan digeletakkan di pinggir jalan.
Sesadarnya Gi-hun, ia mendapati sebuah ATM dari dalam mulutnya dan ia mengambil uang di ATM terdekat. Dan benar saja di ATM tersebut terdapat 45.600.000.000 won. Lalu ia kembali pulang dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Setibanya di rumah, lagi-lagi Gi-hun mendapati situasi yang menyakitkan di mana ia mendapati ibunya sudah terkapar tak bernyawa. 엄마 자? 엄마 나왔어. 엄마 나왔어. Setahun kemudian, terlihat jika Gi-hun hidup dengan keadaan yang kurang terurus. Ia kemudian mendatangi bank tempat uangnya disimpan dengan tujuan tak lain menghadiri undangan dari sang pimpinan bank yang ingin memberikan pelayanan khusus terhadap Gi-hun. Mengingat uangnya selama ini hanya disimpan dan tidak digunakan sepeser pun. Akan tetapi Gi-hun justru menatap sang pimpinan dengan sangat dingin dan hanya meminjam uang sebesar 10.000 won dari pimpinan bank tersebut. Dan melalui malam di pesisir pantai. Hingga tak lama kemudian seorang wanita tua penjual bunga mendatangi Gi-hun dan memaksanya untuk membeli satu bunga yang ia jual. Ternyata di bunga tersebut terdapat sebuah surat yang memintanya untuk menemui seseorang pada tanggal 24 Desember jam 23.30 di sebuah gedung bernama Gedung Sky lantai 7. Pengirim tersebut berinisial Ganbu. Melihat nama si pengirim surat, Gi-hun menyadari sesuatu dan segera mendatangi tempat tersebut yang ternyata itu adalah kakek Ilnam yang sudah sekarat. Melihat kakek Ilnam masih hidup, Gi-hun menanyakan siapa ia sebenarnya dan mengapa ia membiarkannya hidup. Kakek Ilnam kemudian mengatakan pada Gi-hun jika para orang kaya sudah bosan dengan kehidupan yang mereka jalani. Sehingga untuk menghilangkan kebosanan tersebut terciptalah permainan Squid Game. Sementara ia menyelamatkan Gi-hun karena ia merupakan satu-satunya peserta yang peduli dengan dirinya selama di permainan. Berkat bantuannya, ia bisa menikmati permainan-permainan masa kecilnya. Dan tepat jam 12 malam, kakek Ilnam pun pulang ke neraka. 돈을 굴리는 사람이야. 나를 보게. Pada keesokan paginya, Gi-hun pergi ke salon untuk mengganti penampilan dan mengecat rambutnya berwarna merah. Ia juga menjemput adik Sabyok yang berada di panti asuhan dan dititipkannya pada ibu Sang-woo. Gi-hun juga memberikan satu koper berisikan penuh dengan uang. Setelah itu, ia hendak pergi ke Amerika untuk menemui putrinya. Namun ketika ia berada di stasiun menuju bandara, ia melihat lagi orang asing yang telah merekrutnya menjadi pemain Squid Game sedang akan melakukan perekrutan lagi. Gi-hun mendatangi orang tersebut namun ia terlambat karena orang asing itu telah pergi. Gi-hun memperingatkan orang yang memiliki undangan untuk tidak mengikuti permainan dan ia membawa pergi kartu undangan tersebut. Lalu ia kembali menelpon operator Squid Game dan mengatakan jika ia akan berpartisipasi dalam permainan. Tujuannya tak lain untuk mengungkap semua kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa ratusan orang. Scene ditutup dengan Gi-hun yang membatalkan perjalanannya menuju Amerika dan film pun berakhir guys.